Masih banyaknya warga yang keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan di saat PSBB membuat sejumlah tempat penuh dengan kerumunan. Lantas bagaimana menghadapi dilema di tengah pandemi corona? Kami akan membahasnya bersama dengan Wali Kota Cirebon, Nasruddin Aziz, dan juga sosiolog Imam Prasojo. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, saya terlebih dahulu ke Pak Wali Kota, Pak Nasruddin. Barangkali bisa dijelaskan Pak, pertimbangan apa yang diambil oleh Anda untuk membuka pusat perbelanjaan dan juga toko di tengah masih rentannya risiko penularan COVID-19? Baik, terima kasih Pak Abraham. Sebetulnya pemerintah kota bukan membuka, tapi boleh dibuka. Gitu, seperti itu ya. Bedanya Jadi, di mana Pak? bedanya kalau membuka itu adalah secara resmi kita membuka. Tapi kalau boleh dibuka tentunya dengan persyaratan-persyaratan. Boleh toko itu atau usaha itu buka dengan persyaratan-persyaratan yang sangat-sangat ketat. Yaitu persyaratannya melaksanakan social distancing. Harus wajib memakai masker, kemudian mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Dan itu wajib diawasi oleh pengelola malnya ataupun pengelola toko. Serta petugas dari Satpol PP kami yang dibantu oleh Polri dan TNI. Oke, bagaimana evaluasi Anda lantas di penerapan awal tahap 2 ini Pak? Dengan Anda sebutkan tadi boleh dibuka, pada kenyataannya ini justru memancing kerumunan dan tidak sedikit juga warga yang melupakan aturan jaga jarak. Pada prinsipnya PSBB itu kan sebetulnya bagaimana mencegah terjadinya kontak antar manusia begitu, yang kemudian bisa menularkan. Nah, itulah yang menjadi perhatian kami. Kami berprinsip sepanjang manusia yang kemudian melakukan aktivitas itu menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, dan melakukan cuci tangan, menggunakan antiseptik, tentunya ini bisa menekan penularan COVID-19. Pak, tapi dari kenyataannya berdasarkan gambar yang kami tayangkan ini Pak, jaga jarak tidak dapat diterapkan karena sangat ramai begitu Pak. Kami juga turun lapangan, mohon maaf Mbak Uci, kami turun lapangan, kami selalu memonitor, petugas kami memonitor jaga jarak tersebut. Dan antrian itu tidak lebih dari 1 meter. Jadi kami menjaga paling sedikitnya 1,5 meter antrian itu diperbolehkan. Dan ada tanda-tanda batas-batas untuk mereka melakukan berdiri mengantri. Nah itu, kami melakukan pengawasan secara ketat. Kenapa demikian? Karena pertama kami berupaya bagaimana agar Kota Cirebon terhindar dari kemungkinan munculnya kriminalisasi atau mohon maaf kriminal akibat daripada sudah perekonomian Kota Cirebon atau masyarakatnya yang sudah menginginkan kembali melakukan usaha-usahanya. Nah ini saya khawatir karena sudah ada kejadian bahwa ada toko-toko yang kemudian didatangi untuk kemudian diambil. Pak Wali Kota semua menyadari ekses ekonominya. Tapi pertanyaan saya, pertimbangan kesehatannya seperti apa Pak? Anda merasa bahwa kota Anda, Cirebon, sudah aman-aman saja dari COVID-19? Tidak, kami merasa bahwa Kota Cirebon belum aman. Cuma upaya kami ini adalah bagaimana agar perekonomian menjelang Lebaran ini masih bisa kemudian berjalan tanpa kemudian mengurangi tujuan kita memutus rantai penyebaran COVID di Kota Cirebon. Itu. Baik, saya ke Pak Imam. Pak Imam melihat fenomena ini, masyarakat Indonesia seakan tidak takut begitu dengan corona di saat masih diberlakukan PSBB, justru datang ke pusat perbelanjaan untuk membeli baju Lebaran, kemudian juga Bandara Soekarno-Hatta sempat dipenuhi begitu oleh penumpang yang akan melakukan perjalanan. Anda melihat fenomena ini bagaimana, Pak Imam? Jadi ada 3 hal. Pertama, orang tentu untuk bisa bertindak sesuatu yang lebih baik, itu perlu pengetahuan. Tapi tahap kedua adalah adanya kesadaran. Tahu tapi belum sadar, itu artinya belum sampai ke hati. Tetapi begitu ada pengetahuan dan kesadaran, tetapi bertentangan dengan kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pokok,
maka seringkali pengetahuan dan kesadaran itu terlindas. Nah, jadi kalau ada orang yang betul-betul secara ekonomi terdesak, betapapun dia tahu bahwa ini berisiko, dia akan lakukan upaya-upaya yang bahkan melanggar sekalipun. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah situasi Lebaran ini kan buat mereka, terutama yang pedagang ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan uang dengan pendapatan yang cukup baik. Nah, oleh karena itu menambah lagi daya tarik. Nah, oleh karena itu memang dorongan untuk bisa melakukan apa saja perdagangan itu menjadi sangat besar. Nah, oleh karena itu infrastruktur pola jual beli itu yang kemudian harus difasilitasi. Nah, kalau misalnya terbiasa ada pasar yang cuma beberapa titik ya, misalnya dalam sebuah kota, maka harus disediakan upaya-upaya untuk terjadi penyebaran tempat-tempat penjualan perdagangan. Jadi misalnya alun-alun atau lapangan itu bisa saja dijadikan tempat-tempat baru dengan diatur agar physical distancing, jaga jarak itu bisa terjadi. Jadi harus ada penyebaran. Nah, yang kedua adalah mungkin saja setiap perumahan itu pedagang-pedagang datang dengan difasilitasi oleh Pemda misalnya dengan mobil-mobil keliling, sehingga mereka tidak perlu harus datang ke pasar. Nah, yang ketiga memang mendorong online misalnya. Jadi memang upaya-upaya untuk melakukan penyebaran pusat-pusat jual beli itu harus dilakukan agar tidak terjadi pengumpulan sebagaimana sekarang ini terjadi. Tapi ini memang harusnya diantisipasi dari awal. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukupkah? Saya melihat ya, ini secara umum ya, saya tidak tahu persis apa yang terjadi di Cirebon, tapi di banyak tempat sejak dini hari, sejak awal-awal itu memang tidak terlihat ada upaya untuk misalnya membuat pasar-pasar baru khusus untuk menyiapkan dorongan atau gelombang para pembeli ya menjelang Lebaran. Di Jakarta saja juga saya tidak melihat ada upaya-upaya itu. Apalagi pakai misalnya pedagang-pedagang yang difasilitasi ke perumahan-perumahan, misalnya ke perumahan padat penduduk misalnya, atau ke perumahan-perumahan yang bisa berkeliling. Kalau itu dilakukan, saya kira banyak sekali akan mengurangi orang datang ke pasar-pasar konvensional yang selama ini ada. Oke, saya kembali ke Pak Wali Kota, Pak Nasruddin. Selain dibolehkannya beroperasi kembali pusat perbelanjaan, ada bagian lain yang dilakukan oleh Anda dan tim Anda, bagian dari relaksasi PSBB? Saya sepakat dengan pendapat dari Pak Imam Prasojo yang bagaimana caranya kita menyebar kerumunan. Oleh karena itu, saya berupaya untuk melakukan penyekatan-penyekatan agar kemudian tidak terjadi pengumpulan di suatu tempat. Mal-mal yang ada di Kota Cirebon atau pusat-pusat perbelanjaan di Kota Cirebon ini saya maksimalkan untuk bisa dikunjungi dengan cara menyekat-nyekat jalan atau mengarahkan para pengunjung ke tempat-tempat lain. Itu salah satunya yang kami lakukan. Dan yang paling utamanya adalah petugas kami siagakan untuk selalu mengawasi agar physical distancing ini bisa berjalan di pusat perbelanjaan yang sekarang sudah mulai buka. Seperti itu, Pak Abraham. Kalau pedagang, kalau boleh nanya Pak Wali, silakan. Ya, Pak Wali, boleh ada nggak yang misalnya Pemda menyiapkan para pedagang yang tadinya itu berada di satu tempat, kemudian dia diberi kesempatan, apakah itu dengan pick up atau dengan apa saja untuk keliling ke perumahan-perumahan? Kami melakukan itu, Bapak. Jadi kebetulan banyak di RW-RW kami itu mengambil inisiatif untuk kemudian melayani belanja ibu-ibu itu melalui mobil-mobil keliling maupun belanja online. Itu seperti itu. Nah, mungkin tinggal dimasifkan saja itu. Betul, supaya betul, Bapak.
Saya kira arahnya sudah cukup baik itu Pak Betul. Wali Kota. Oke, saya kembali ke Pak Imam jika demikian. Pak Imam, apakah Anda sepakat begitu bahwa kebijakan perpanjangan PSBB di Jawa Barat misalnya tahap 2 ini disebutkan ini dilakukan secara proporsional, diwariskan, diinterpretasikan kepada Pemda untuk melakukan pelonggaran ekonomi? Jadi begini, apapun keputusan itu kan pasti ada resiko. Kalau kita tekat secara ketat, misalnya, itu pasti ada orang-orang yang membutuhkan nafkah harian itu akan bisa terhambat. Nah, tinggal bagaimana supaya orang-orang yang punya pilihan itu betul-betul disiplin. Nah, misalnya orang yang bekerja, yang di sektor formal. Nah, itu bagaimana supaya mereka ini karena dia punya pilihan betul-betul mengambil misalnya stay at home tadi, tinggal di rumah. Nah, yang tidak ada pilihan, bagaimana diatur supaya pembeli maupun penjual itu memenuhi protokol kesehatan secara ketat. Idealnya seperti apa Pak Imam agar pelonggaran ini juga tidak berdampak buruk begitu? Kalau saya, pertama transportasi umum misalnya. Kebijakan untuk transportasi umum betul-betul itu tidak tidak dilonggarkan. Tapi kalau transportasi untuk barang itu dimungkinkan untuk dilonggarkan. Nah, tetapi para supir misalnya yang selama ini menjadi operator transportasi umum harus mendapatkan santunan utama. Kira-kira gitulah. Sementara pengusahanya mendapatkan keringanan pajak misalnya. Jadi tidak bisa hanya satu kebijakan saja tanpa memikirkan dampaknya. Pak Imam, jika kita berpikir misalnya, apakah ini mungkin tidak menimbulkan kecemburuan bagi kota-kota lain? Tidak sedikit juga informasi, barangkali juga Anda juga lihat informasi kami tadi ada di Dumai misalnya, para pedagang minta karantina ataupun PSBB di sana ini dibuka dan sebagainya. Ya tentu tiap-tiap tempat, tiap-tiap pemimpin daerah itu punya cara di dalam berkomunikasi. Tapi juga punya kebijakan-kebijakan. Setiap pimpinan daerah tahu persis karakter-karakter dari masyarakat yang dia pimpin. Nah, oleh karena itu ini memang menjadi tantangan buat pimpinan-pimpinan daerah bagaimana itu melakukan upaya bersama. Kalau itu dilakukan secara kolektif, melibatkan banyak tokoh masyarakat, mendorong kesadaran, memberikan insentif ekonomi terutama kepada masyarakat yang betul-betul terpapar, terdampak di paling bawah, saya kira semua akan berjalan. Tapi lagi-lagi itu kreativitas masing-masing pimpinan daerah. Baik, saya ke Pak Nasruddin. Pak Nasruddin, apakah seluruh toko dan juga pusat perbelanjaan saat ini sudah boleh beroperasi kembali, Pak? Tidak semuanya. Jadi kami hanya mengizinkan tempat usaha buka itu yang bisa memenuhi persyaratan. Yang tidak bisa memenuhi persyaratan, kami menutup, minta untuk ditutup. Seperti itu. Ini Jadi, bisa menimbulkan kecemburuan begitu, Pak? Tidak. Jadi ini merupakan kesepakatan. Jadi setiap pengusahanya atau pemilik tokonya itu membuat pernyataan. Yang sanggup melaksanakan persyaratannya, silakan. Boleh buka. Tapi yang tidak sanggup melaksanakan persyaratannya, maka harus tetap tutup. Karena apa? Karena kami tidak ingin mengambil risiko. Begitu mereka tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah Kota Cirebon, tentunya saat itu juga kami akan mengambil tindakan tegas untuk menutup toko tersebut. Demikian, Mbak Uci. Ya, seiring dengan dibolehkannya mal ataupun pusat perbelanjaan beroperasi, bagaimana dengan jaring pengaman sosial? Apakah ini masih disebarluaskan atau di stop sampai saat ini? Oh, tidak, kita tetap jaring sosial seperti bansos dan sebagainya, itu tetap kami salurkan. Baik itu dari pusat, dari provinsi maupun dari pemerintah daerah Kota Cirebon, bahkan dari swasta yang kemudian berinisiatif membagikan bantuan sosial, kami tetap laksanakan. Permasalahannya adalah di sini antara jumlah masyarakat yang membutuhkan dengan bantuan sosial yang ada, ini kan masih jomplang. Nah, inilah yang saya khawatir. Kalau saya terlalu ketat melakukan PSBB, kemudian timbul permasalahan kriminal yang nanti dampaknya juga sangat tidak baik. Maka saya mengambil langkah
bagaimana caranya mata rantai COVID-19 bisa diputus, tapi ekonomi tidak sampai terlalu lumpuh. Nah, itu kira-kira. Anda punya datanya tidak, Pak? Anda menyinggung soal kriminalitas selama pemberlakuan PSBB di sana, apakah memang ada lonjakan di Cirebon, Pak, kasus kriminal? Secara data statistik saya belum membaca, namun dari laporan-laporan yang masuk itu sekarang mulai ada, salah satunya itu adalah toko-toko yang tutup itu kemudian didatangi, disatroni oleh maling. Nah itu seperti pasar itu didatangi. Nah inilah ada tanda-tanda terjadi seperti itu. Nah, inilah yang kemudian saya antisipasi. Jangan sampai kemudian menjadi meluas ataupun menjadi lebih banyak. Saya kira demikian. Saya ke Pak Imam. Pak Imam, yang menarik beberapa hari belakangan ini viral tagar Indonesia Terserah. Apakah memang pelonggaran-pelonggaran yang terjadi, kemudian juga masyarakat yang abai terhadap PSBB ini menjadi latar belakang sampai adanya viralnya tagar Indonesia Terserah ini? Ya, sebetulnya kekecewaan ini kan ada dua kemungkinan ya. Pertama dari tenaga medis yang dia sudah berjuang mati-matian, berada di rumah sakit, mengorbankan keluarganya, dia sendiri juga tidak bisa bertemu. Terus tiba-tiba masyarakat pada umumnya dengan mudahnya tanpa merasa bersalah keluar rumah, belanja tanpa masker, tanpa jaga jarak gitu kan, sama sekali tidak ada kepedulian pada dirinya, yang ujung-ujungnya nanti yang repot tenaga medis. Itu yang pertama. Jadi kekecewaan dan atau mungkin keprihatinan lah ya, atau bisa jadi kekesalan juga dari para tenaga medis. Atau juga bukan hanya tenaga medis, kepada banyak orang yang merasa sudah disiplin. Kok kemudian tiba-tiba orang lain kok enak aja melakukan hal seperti itu. Karena apa yang dia lakukan itu kan nggak hanya membahayakan dirinya, membahayakan komunitas secara keseluruhan. Itu yang pertama. Nah yang kedua, sikap pemerintah yang melonggarkan PSBB tetapi dinilai kebablasan. Misalnya melonggarkan transportasi umum. Saya kira masyarakat sudah bisa menerima dibolehkannya transportasi untuk barang misalnya. Nah atau bahkan untuk orang-orang yang bekerja untuk melakukan dinas ya, dari PNS, itu mungkin mereka masih bisa lah menerima. Tapi kalau transportasi umum secara umum, ya masyarakat biasa bisa bepergian dan kemudian itu dibiarkan, nah itu yang akhirnya menimbulkan rasa ini sebetulnya mau kemana arahnya, gitu loh. Jadi agak ada protes lah ya di kalangan tertentu itu. Karena di satu sisi dilarang mudik, tapi kemudian transportasi dibuka kembali, jadi menjadi dua hal yang berlawanan begitu Pak Imam? Nah itu yang dibaca, jadi bagaimana orang itu akan secara efektif melarang mudik kalau transportasi umum, penumpang-penumpang biasa dibolehkan. Gitu. Dan saya yakin petugas lapangan ya dari pemerintah sendiri, polisi, ataupun petugas-petugas perhubungan itu juga yang di lapangan bisa repot sekali situasi seperti itu. Jadi menurut saya yang harus direvisi itu adalah Kementerian Perhubungan di dalam membiarkan transportasi umum ini. Kalau toh itu mau bertugas, saya kira pakai mobil kantor masih bisa, bukan pakai kendaraan umum. Lagi pula perusahaan-perusahaan transportasi umum juga nggak akan mungkin untung kalau dibatasi katakanlah 50% penumpang. Bagaimana dia bisa untung? Jadi sebetulnya percuma itu diberikan izin tetapi sebetulnya tidak akan efektif dan malah akhirnya dampaknya membahayakan. Saya terakhir ini ke Pak Nasruddin. Kita tahu jumlah kasus secara nasional ini bertambah hari ini 693 kasus, 176 kasus itu terjadi di Jawa Barat. Saya tidak tahu angka pastinya di Cirebon seperti apa. Barangkali Pak Wali Kota tahu itu. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kemudian Anda memastikan seiring kebijakan yang diambil ini juga tidak akan membuat potensi penularan yang lebih tinggi lagi, yang tadinya zonanya atau indeksnya sudah kuning, justru kembali tiba-tiba menjadi merah kembali. Mudah-mudahan hal itu tidak terjadi, Pak Abraham. Pertama, kami dengan adanya kebijakan PSBB tahap 2 dengan relaksasi ini, kami akan melakukan pengetatan pengecekan. Jadi
di pasar ataupun di tempat-tempat umum itu kami melakukan pengecekan. Pengecekan pertama melalui rapid test. Nah, yang kemudian setelah diketahui melalui rapid test positif, itu akan kami lakukan pengecekan langsung dengan PCR. Nah, ini jadi kami pantau kebijakan ini keluar dibarengi dengan pemantauan kondisi di lapangan bagi warga masyarakat Cirebon dengan cara melakukan pengetesan. Seperti itu. Nah, ini. Kemudian juga kami tidak kemudian membolehkan alat transportasi misalnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Imam Prasojo. Transportasi, tempat hiburan, itu kami tetap tidak boleh buka dan harus sesuai dengan ketentuan. Jadi kami membolehkan itu dengan cara melihat atau tidak menyamakan dengan yang lain. Tempat usaha boleh, toko karena kita mudah memantaunya. Tapi tempat hiburan, bioskop misalnya, itu kami tetap harus mewajibkan untuk ditutup. Transportasi juga kami tetap melaksanakan aturan-aturan seperti itu, Pak. Jadi kami benar-benar memilih mana yang boleh longgar dan mana yang tidak, seperti itu, Pak Abraham. Baik, terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami, Pak Nazrudin Aziz, Wali Kota Cirebon, dan juga sosiolog Pak Imam Prasojo sudah berbincang bersama kami.